Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman, hari ini kami mengambil video pada tanaman cabai yang terkena serangan patek. Nah, ini kita harus membedakan yang mana kuning daun karena terserang patek atau kekurangan nutrisi. Jadi tidak selamanya daun kuning pada tanaman cabai itu terserang jamur atau terserang virus Gemini. Karena tanda-tanda dari terserang antraknosa atau patek itu ditandai dengan adanya bercak warna kuning pada daun dan mengkerut. Dia seolah-olah ini keriting daunnya. Nah, itu bagian dari tanda-tanda terserangnya penyakit patek. Kalau hanya kekurangan nutrisi, ini tidak ada bercak warna hitam pada daunnya, tapi hanya semacam warna saja. Jadi ini ada warna kuning saja, tapi tidak ada tanda-tanda terkena bercak. Nah, ini dan daunnya juga lurus. Nah, ini berarti hanya kekurangan nutrisi, yaitu kekurangan magnesium dengan sulfur. Kenapa? Karena hijau daun itu disebabkan oleh 3 unsur hara. Yang pertama nitrogen, yang kedua magnesium, dan yang ketiga sulfur. Nah, teman-teman, kami melihat dari sampel cabai ini sudah mulai pulih. Jadi yang bawah ini masih relatif terkena patek atau antraknosa, tapi yang bagian atas ini sudah mulai pulih, ditandai dengan sudah banyaknya bunga baru yang keluar. Nah, teman-teman, ketika warna kuning pada daun cabai itu pasti tidak akan mengeluarkan bunga yang banyak. Kenapa? Karena proses fotosintesis pada daun ini tidak akan maksimal. Kenapa? Karena begitu dia warna kuning, maka fotosintesisnya akan terhambat. Nah, oleh karenanya, cara menanganinya itu adalah dengan cara memberikan nutrisi dulu. Jadi sebelum kita mengatasi pada jamurnya, ini kita memberikan nutrisi dulu berupa magnesium, sulfur, ditambahkan garam krosok. Kenapa? Karena kalau di musim hujan ini sekarang lagi musim hujan, ini pun kita mengambil gambar masih keadaan gerimis. Nah, itu pasti pH akan turun. Nah, ketika pH turun, maka potensi untuk melakukan fotosintesis di daun ini akan terhambat. Nah, oleh karenanya kita harus berikan dulu nutrisi yang mengandung magnesium, sulfur, terus pH-nya harus kita perbaiki, baru kita menyelesaikan pada penyakitnya. Nah, ini kalau patek ini harus sesering mungkin kita memberikan pestisida yang berupa fungisida. Karena ini relatif jamur yang menyerang pada daunnya. Nah, ini memang penyakit cabai pada musim hujan itu ditandai dengan ada bintik-bintik pada daun. Nah, ini adalah potensi terserangnya cendawan jamur. Nah, inilah yang menyebabkan daun ini tidak bisa berfotosintesis dan menurunkan produktivitas. Kenapa? Karena daun tidak bisa memasak nutrisi yang diserap oleh akar. Nah, oleh karenanya, sebanyak apapun kita memupuk ketika cabai ini terkena antraks atau patek, itu tidak akan bisa menghasilkan bunga yang banyak. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang sudah mulai pulih. Ini adalah contoh tanaman yang sudah mulai pulih. Tadinya juga terserang patek, tetapi karena kita memberikan nutrisinya dulu, kita mengantisipasi semua, kita berikan perlindungan, disemprot dengan fungisida yang banyak mengandung unsur hayati. Nah, ini sudah mulai pulih kembali
dan bunganya sudah mulai bermunculan, daunnya yang tadinya menguning ini sudah mulai menghijau. Nah, ini tanda bahwa tanaman cabai ini sudah mulai bisa berproduksi. Nah, ketika misalnya tanaman ini sembuh, maka bunga beserta pucuk itu akan keluar bersamaan. Seperti itu. Jadi ini bunganya sudah cukup lebat. Tadinya daunnya juga ini menguning. Sama dengan yang ini. Nah, ini pun sama. Ini bagian atasnya sudah mulai pulih. Tapi bagian bawahnya ini yang masih beransur. Ditandai dengan sudah mulai hijau sebagian daunnya. Artinya ini sudah tahap pemulihan. Nah, itu teman-teman. Jadi begitu ada warna kuning pada daun, jangan langsung memvonis bahwa ini terkena antraks atau patek, tetapi lebih memeriksa pada nutrisinya, periksa pada pH-nya, sehingga begitu kita memberikan fungisida ini langsung bisa teratasi. Jangan kita langsung memberikan fungisida saja tanpa memperhatikan unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman cabai ini. Begitu teman-teman. Jadi saya berharap bahwa analisis pada tanaman ini harus kita terus lakukan agar produktivitas cabai yang kita tanam itu bisa lebih efektif. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini, bagaimana menganalisis atau memvonis pada cabai yang kuning daunnya. Tidak semata-mata terkena antraks, tapi bisa jadi terkena atau kekurangan nutrisi pada areal perakarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.